aku Hairul Amal Setono dari HDI, Union Equil, mengucapkan selamat mengikuti Mayantara JAK ID, sebuah virtual interior design festival pada tahun 2021 ini. Salam Jakarta Bangkit, salam Indonesia Maju, salam HDI. Halo, saya Amalia dari Design Partners Indonesia, anggota HDI Jakarta dengan nomor anggota 754 TKIAB. Semoga sesama profesi desainer interior bisa support dan bisa terus mengembangkan inovasi ke depan. Semangat terus HDI! Harapan saya, HDI sebagai himpunan yang mewadahi profesi dunia kerja desain interior di kancah nasional dalam menghadapi persaingan global. Maju terus HDI, campaign No Free Design. Salam. Hai sahabat HDI, saya Rohadi, Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia. Ada kegiatan bagus dari HDI DKI Jakarta, Mayantara JAK ID. Kegiatan virtual membicarakan perkembangan dunia desain interior saat ini dan masa depan. Jangan sampai terlewatkan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, sudah bergabung di acara salah satu event dari Virtual Interior Design Festival Mayantara JAK.id, yaitu ini sesi yang keempat setelah hari ini dimulai ya, hari Rabu dari tanggal 16 sampai 18. Sesi kali ini membahas tentang narrating beauty. Sesi kali ini kita punya pembicara-pembicara keren. Surprise Pak Alex Bayu dari Genius Loci dan Pak Rifki Goro Effendi dari kurator seni dari Bandung dan Jakarta. Ya, domisili di Bandung. Saat ini beliau lagi di Bali malah ya. Dan masih di Bandung. Dari Ketua HDI Jakarta, Burina Renville, dan Pak Nus Bunien dia juga yang ikut mendukung, semuanya membantu di belakang layar. Nah, sedikit kita beri waktu untuk Ibu Rina Renville bisa memberikan kata sambutan sedikit, Bu Rina, ya, dari Ketua HDI Jakarta. Waktu dan sambutan. Selamat sore semuanya, Pak Alex Bayu, Mas Goro, dua-duanya, two of them is my friend ya. Thank you for joining ini
acara ya interior design festival gitu loh. Ini sebetulnya festif, kita semua kumpul di sini mau dengerin beberapa isu-isu yang ada di antara kita. Thank you banget special guest today ya, Alex dan Goro, dan special topik juga mungkin Arya nanti bisa membawakannya dengan menarik. Ini interior dan art itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi seniman dan interior nih jadiin satu di hari ini. Jadi kita very excited mau dengerin sesi-sesinya Alex, Bayu, dan Goro. Sekali lagi makasih banyak, sukses. Kita mau dengerin ya, siap-siap dengerin. Makasih Arya. Oke, thank you Rina. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit dulu background profil mereka satu persatu. Kita akan mulai dari Pak Alex Bayu dulu ya sesinya ya, dan mereka berdua ini akan kita kupas tuntas tajam gergaji ya. Jadi Pak Alex Bayu ini profilnya sedikit informasi dari Genius Loci, perusahaan konsultan desain interior yang basicnya ada di Singapura. Beliau Genius Loci ini sudah ada di 4 negara, 6 kota. Jadi udah ada di Singapura, Jakarta, Surabaya, Kuala Lumpur, Shanghai, dan Chengdu ya Pak ya. Jadi wow, sudah 6 kota loh di dunia. Lalu beliau lulus tahun 92 di FIT, New York, itu bagian dari State University in New York. Ya, dan sempat di Parsons School of Design, Pak. Lalu, nah ini yang spesial nih, pernah bekerja di Tonichi ternyata. Wow, keren. Lalu Pak Bayu ini, Pak Alex Bayu, pengalamannya aja sudah hampir 30 tahun di dunia desain interior. Ada yang baru lahir kali ya, dan mungkin ada yang belum sampai 30 kemudian. Lalu karya-karya kalau di Indo, kalau di luar negeri sih udah nanti kita akan lihat ya di presentasi beliau. Karya-karya beliau di Indonesia yang terkenal adalah di salah satunya di Gandaria City Shopping Mall dan Kota Kasablanka, dan juga di Surabaya dan Tunjungan Plaza yang ongoing. Nah, oke. Beliau juga Genius Loci sudah mendapatkan beberapa award baik regional maupun internasional, baik dari London, Singapura, ada yang di Lecomo Italia, wow, dari desain. Lalu sempat dinominasi di WAF ya atau Insight yang di Amsterdam tahun 2018. Oke, nggak berlama-lama, kita udah nggak sabar nungguin Pak Alex Bayu untuk presentasi. Ini langka nih, kesempatan langka, ini mesti disimak baik-baik. Oke, Pak Alex, silahkan waktu dan waktu persilahkan Pak. Selamat sore. Thank you, Pak Ari, for introduction. Thank you, Pak ADI and Mayantara for pull us in lah for the sharing. Jadi my name is Alex Bayu Saputro. I'm a founder and principal of design firm, consulting firm Genius Loci. Tonight, malam ini, I'd like to share with you about a topic about narrating beauty. We try to bring back zaman dulu waktu mulai masuk sekolah. When you start the school, you all have a dream to become a designer. But at the same time, sudah lulus, as the work progress, kita start to losing a lot of those elements. Jadi desain itu become less joyful, itu become a job. So itu yang want to try to share why you should not lose that, because as the day you keep losing that, the more you will distance yourself from the joy that you have intention to do. So when we do our project, we always start with a concept. Now, concept is actually have a few progress development. I mean, this one is for myself. When we start a project, we try to find out what was the purpose, what was the problem of the project, aside the client, all that, the requirement. Then, sesudah itu, we go to the end. We don't start on the next page, we go to the end, which means what you want it to be, how your vision, what is your dream to see the project, right? As you go through a project, you tend to see more and more vision come out on the beginning. Sometimes a project before it starts, you already know how it's gonna end. And that one go by time. Then
The next thing I do after that is getting to know you, which is I get to know the client, I get to know the site, I get to know the society, the environment. What do I need to do with that before I go into research and research and research? And from that, I develop a concept or a theme. I'm not a designer that only have one style. I mean, Genius Loci was not developed into designer with one style. So instead of a client trying to find a designer with certain style, we actually work in reverse. We actually adapt to the environment, to the society, and to the field and the requirement on the site. That's how we be able to develop a lot of projects differently. So I pick up few projects. Obviously, these few projects are big, a little bit unique. Some of them a bit extreme. So I do have a typical project that on the daily life that keep going, but I pick up quite a unique one because it's quite interesting to show the style and the idea how we work. The first one is actually a bubble in Kuala Lumpur. Bubble is actually a gym. The client requirement was to create a lifestyle gym, celebrity gym, not the Arnold Schwarzenegger. It's a place that people can take picture, build up a toned body, being healthy, and at the same time socialize. So we actually create and narrate a story that being in bubble is actually, you are actually carving yourself from a fat guy into a chisel guy. That's actually the entrance, and you walk through a corridor like bringing into a journey, right? Unlike all the gym that you see, this gym is very fashion gym, right? The lobby are introduced quite eclectic, mixing the bar, which is the reception itself, right? So you are not greeted by a reception counter, you're greeted by the bar itself and the lounge, right? And you can see there was quite a few of the exercise area was done more stylishly, some of them more retro, right? Depend how the requirement, and some of them were playing with lighting to bring the ambient and the mood of exercising. At the same time, we also like to bring humor on the side. I mean, this is actually male and female signage that instead of just bring a sign of male and female, we use a Louis XVI era kind of painting with a pencil pointing the arrow where it is. So I got the male toilet and female toilet. So in design, actually, we actually create a story. We bring in a stage, right? This is a changing room that we purposely hang a chandelier all the way almost to the ground, bringing a little bit of lifestyle and Instagrammable ambient here. From the first bubble, we've been engaged to do a second bubble. Actually, we are doing the third one right now, right? The second bubble happened to be in KLCC. And it's in the middle of atrium. It's similar to 99 in Grand Indonesia, something like that. So in here, we actually extend the feel of what this bubble is, right? It's lifestyle. We bring sculpture, we bring the bar is actually the reception counter. You literally have a bar here. And then you also enter to the retail to enter to the gym area. The color, the mood, the graphic are all bring a more lively kind of mood. And sometimes in the job, we actually work with an artist. So we work with the painter, Tarnowski was the one that we work with. Tarnowski has this style of actually putting 3 paintings into one. So as you walk through the corridor, depend on the lighting that we're showing, it will generate different kind of mood of the painting. So the painting will keep changing while you're walking to give this energy to the space, right? It's the transition from the yoga area to the heavier exercise. So this artist was quite well known for working something like that. And we work together how to create this ambient of the Kuala Lumpur city is the background actually. Right? Sculpture has been more obviously is a gymnast sculpture with a staircase going up. Here, same thing. This is to the male and female toilet. To carry the first bubble, we're still using humor in this area. So instead of having a male-female signage, we actually kind of like curated Mona Lisa for the lady and Nyao Go, which is for the male.
So it's using a cat version of the painting as indicating male and female. As you enter to the changing room, you can see the female and the male actually are more elaborate, right? It was purposely done elaborate, and we have the highest Instagram bubble for the bubble. As a matter, we've been invited for the Las Vegas to create gym for them also. This is actually entering to the changing room. Even changing room, we're actually using artwork for the locker. So instead of plain locker, the flamingo is actually locker, right? And the toilet. As usual, the gym where energy is, we using lighting to create the mood, to enhance it. And the treadmill area, actually, you are actually working out with the green around you. The third project is actually exhibition. I do pull out a few exhibition for you guys because exhibition is where we can explore a little bit more intense. So this one happened to be CASA 2017. I mean, Fritz Hansen is a furniture that is timeless, as what's being recalled. So in here, for the exhibit, we actually used the carousel. I have a belief that carousel has been with us when I was young, when I'm now, and probably for my next generation or even my grandson. It's been timeless there. But the application of the carousel can be changeable. So we just want to bring back that timeless memory of carousel. So from there, we actually create an exhibition that actually putting the iconic furniture, which is that's Fritz Hansen are about, to be able in the case group that they will rotate and let you view it. So the carousel will keep rotating. Instead of you walking on the furniture will turn around for you, right? And we actually work with engineering and using a car rotating machine and modify it to fit the purpose that we want, right? Another exhibition that we did also for CASA was in 2012. This one was, I think the series of designer was happened to be there, and all of us was giving the same theme. Wayang Kulit was the word, right? So obviously all of us was try to translate the Wayang Kulit into our own individual thinking. I was looking at Wayang Kulit, I was trying to figure out, I don't want to enter super localized, but yet how I can inject that localized and bring it to the different level, right? So I'm kind of having a little bit of fun and call this Gatot Kaca meet Giorgio Armani, right? So this is what we did. We actually intersect two of them, making very eclectic, taking the localized element, the Ramayana story that is actually shadow and background, and mixed with Remo Moria furniture, right? And mixed with some accessory that's eclectic here and there. And that bring up the level to make it more to the higher end, and it can look more to the Armani showroom in a way, with combining East and West, bringing the old and new, history and the future into together, right? Yin and yang, you know, that present, future, all this thing. So this is what we do here, right? And we still have the Borobudur painting as a shadow backdrop behind it. Another exhibition that we did was happened to be a Nando, right? It was a 2018 in the Fritz Hansen. Fritz Hansen was launching a Nando furniture. And Nando is actually Japanese. So the exhibit itself, I like to bring the characteristic of the Zen, the silent, the peaceful element into here. So we take over the one floor of the Fritz Hansen showroom in Senopati, which we did that showroom as well, and converted for this particular exhibition. So we want to bring that element of silentness, right? So where is the signage? We remove quite a number of the chair and have that barrel be part of it. The shelving where the accessory was become a box to display it. And this is only for one Nando chair, right? And use that to bring the element of the Zen.
Another job that we have was actually for the children, right? We have another job in Grand Indonesia under the name Carnival. The name came about when we see this poster. This poster was where the pure inspiration we have actually. I mean, the poster got firework, got a balloon ride, got carousel, you got popcorn ride, you got the tent, and they call it Carnival, which is a place that everybody meet, play, and kid playground. So using that, we actually use the name Carnival and make this into a kid playground. The story is actually Grand Indonesia already have a big, giant kid playground down there, which is the merry-go-round, the Carnival, and we cannot move it. So we had to use it and create a theme based on the play item. So we're creating this very festive area. The outdoor feeling was what we create. That's why the cloud was there. We keep all the mountain behind where the balloon ride are, right? And we have a popcorn ride. We have a watermelon as a crawling, the mushroom for the seed, right? And we have a pumpkin that kid can sit, hike, and crawl, right? And we even have a firework that we place it on all the column that's there and have a train riding through it. So bringing this fantasy element to the children that's been playing with it, right? The boat ride that's coming in and with all the rope fence, and we even the storytelling area, we use the book as a seat. We even use all the pencil as the fence. I mean, children run away with my pencil during the construction period. We have to chase and get it back actually, right? As for the toilet, we want to bring the tent, but instead of tent fabric that was not be moisturized resistant, we actually use a painted only and create the edge and give this definition of the tent in the toilet for the children. Another exhibition we did happened to be a spaghetti stone exhibition, 2018. In this side, the theme that we're supposed to play was happened to be the movie. And I was like toying around the idea, what movie I want to play as a stone exhibition. So we go through quite a number of storyline, all that, and I decided, why don't I want to go with Alice the Wonderland by Tim Burton. Tim Burton, as you know, is very surreal. He's a very surreal movie producer. All the movie he makes, very dark, deep, right? Alice Wonderland is one of them. He did Edward Scissorhands, Nightmare Christmas. So he did quite a number of 4 unique kind of films. He's like Salvador Dali in the painter. I mean, create something extreme. So I want to create a surreal interior here. So I pick up 2 locations that I want to replicate in my own thinking. One of them is a Red Queen Castle. The other one is the Mushroom Jungle, right? How we want to represent it. As you notice, in designing, we are actually like a caricature painter. So when you take a space and suddenly you have to shrink into 9 by 9 meter space, how do you tell a story such a small space for such elaborate setting? So I play like a guy who draw caricature. When you take the rock face, this is how you transform a rock face. You take the character of his facial element. This is what we do, right? We take the important element that stand out and bring that into a space. So we will narrate the story into the spatial. So we have that space and put into this 2 9 by 9 meter space. And I have created 2 pots, the Red Queen Castle, and I want to make it very surreal. Everything was like diverted, or everything is distorted, right? Contradicting everything. So this is what it come up. Everything here is made of stone except the 2 red columns, right? We construct this all in, well, it was constructed in the workshop. We fit on site in 4 days, right? And I will experience for 1 week. So we want to create a surreal environment. So the humor, there is to give a scale. How big is this guy? This is actually 9 by 9 and become one of the Instagrammable place.
during the exhibit. Then this is actually where is the mushroom area. We in the story actually, Alice one time will become a giant, and one time he become the midget. So we want to bring that illusion, and we put a Polaroid camera that every visitor become an actor or actress. So instead of viewing things, they actually part of the exhibit. So they can take picture and bring back the memory. So you can see this is alive. Even the video showed that when you walk, your scale of body are changing. So we distorted all this room to create this illusion that you can become a giant and midget at the same time. So in the design, sometimes you do play with experience. You're not just playing by viewing. So kinetic design, moving design is what we enjoy doing it. And that is one part how to make more entertaining. Last project I'd like to share with you is happen to be Chef Wan in East Mall, Kuala Lumpur. If you're familiar with Chef Wan, he's actually a celebrity chef in Malaysia. And he's a very cheerful guy, very colorful. He always wears this like Hawaiian flowery shirt, all that. So we designed cafe. I want to give an identity to this personality, which is belong to him. So we take his personality and put in the interior space. So taking his shirt, the batik, the colorful, the flower, all that, and convert into interior space. So this is a final photograph of how the space are. We want to bring back his happiness, his cheerful chef, and how this would be part of the restaurant that he has. And it happened to be he enjoyed cooking a local food, Malaysian food. So you can see that how he's transferred the happiness into a space, right? Bringing color, mosaic, pattern, flower into the area. That's good. Well, that will conclude the work that we have done, and our motto is always create design, make you smile. So I'll complete my work, and thank you. Keren, Pak Alex Bayu, thank you buat presentasinya. Menarik banget, menarik banget. Pak Alex Bayu, kita langsung ya semuanya, kita mungkin langsung lanjut ke Kang Goro dulu. Saya biasanya manggilnya Kang Goro nih. Jadi mungkin setelah itu baru ada pertanyaan-pertanyaan bisa ke Pak Alex Bayu maupun ke Kang Goro. Mungkin Pak langsung kita ke Kang Goro. Silahkan, karena waktunya juga ini kita selamat sore semuanya. Terima kasih dengan undangannya. Saya Rifki atau biasa dipanggil Goro. Sebetulnya saya profesinya sebagai kurator, walaupun backgroundnya sebagai ceramik artis, tapi sebetulnya udah sejak 20 lebih tahun gitu ya. Saya berprofesi sebagai kurator, jadi kebanyakan mengamati dan juga mengerjakan pameran gitu ya. Memang interior tadi dengan artwork itu tidak bisa dipisah, arsitektur umumnya ya. Dengan artwork itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun misalnya ada banyak rumah itu dihiasi karya seni, apakah kolektor ataupun orang biasa artinya umum gitu ya, baik karya yang mahal maupun karya yang pasar gitu ya. Tetapi istilahnya kesadaran untuk mengisi interior rumah itu dengan karya seni itu udah saya kira di Indonesia ini cukup umum ya. Apalagi dengan misalkan dengan hiasan-hiasan dalam artian seni lukisan dengan hiasan. Makanya industri lukisan seperti yang murah meriah gitu itu juga cukup kenceng ya untuk pengisian interior. Nah, memang dalam hal ini karya seni yang saya bicarakan ini lebih ke karya seni yang sangat personal gitu, dalam artian bagaimana seniman itu menciptakan, memproduksi karya gitu ya, yang memang punya identitasnya sendiri tadi, lebih punya soul-nya, style-nya sendiri gitu. Bagaimana itu dimasukkan ke dalam ruang ya, ruang-ruang interior arsitektur. Saya punya pengalaman sedikit mengenai bagaimana kerumitan sebuah ruang, sebuah karya seni dengan dihubungkan penempatan dalam ruang, terutama untuk ruang publik ya. Kalau ruang personal dan galeri, saya kira
Karena galeri sendiri memang sudah didesain untuk jadi tempat karya seni untuk dipamerkan. Jadi ada sedikit agak berbeda dengan di ruang publik. Ruang publik itu seperti hotel, kantor, klinik, rumah sakit gitu ya. Mungkin yang agak ribet juga, saya punya pengalaman dengan pekerjaan Airport Terminal 3 di Soekarno-Hatta ya. Itu mulainya di 2015 saya diajak oleh beberapa menjadi satu tim seleksi ya untuk pemilihan penempatan karya seni di dalam ruang publik seperti bandara. Ada beberapa kerumitan karena itu kan ruangan yang fungsional sebagai airport, bagaimana orang hilir mudik, lalu juga itu adalah terutama sebuah ruang dalam artian punya struktur dan juga punya batasan-batasan tertentu, sehingga kemudian pemilihan karya seni juga sangat panjang ya, kalau itu butuh berbulan-bulan sebelum produksi. Jadi mungkin bisa di-share presentasinya ya. Ya ini bisa lanjut ke slide berikut. Ya itu jadi pada prinsipnya adalah sebuah karya seni itu pasti memiliki narasinya tersendiri, terutama ketika itu di dalam konteks ruangan. Yang paling netral adalah galeri karena karya seni bisa bicara loud gitu dengan sendirinya. Tetapi ketika itu di ruangan tertutup seperti hotel itu tentunya punya batasan, sehingga kemudian karena begini, batasan itu dalam artian karena si pendatang atau pengamat yang mengakses hotel itu atau sebuah tempat tertentu itu punya konteksnya tersendiri. Jadi konteks sosial, konteks budaya orang-orang itu juga sangat spesifik gitu. Jadi sebetulnya ini yang ketika itu direspon itu bisa sangat spesifik gitu misalnya. Next. Nah ini tim saya waktu itu dengan yang terlibat ada pematung juga, ada pematung senior, ada kurator patung, ada juga galeri, ada juga tim teknis ya, tim teknis yang akan memasang karya itu, karena memasang karya sendiri untuk kayak seperti beberapa, bukan hanya seperti lukisan, tetapi memasang karya sendiri butuh, terutama di ruang-ruang seperti bandara itu perlu berhubungan dengan tim manajerial di sana, dan tim teknis struktur bangunan dan segala macam supaya tidak salah. Karena itu harus tidak membahayakan manusia yang ada di sekitar karya seni itu. Next. Nah ini jadi ketika itu prosesnya kita dengan tim itu menyeleksi nama-nama seniman yang kira-kira bisa berhubungan dengan situasi di bandara. Jadi bandara itu sendiri kan juga dinamik ya, selain dia tempat keberangkatan dan kedatangan. Sehingga kemudian muncul kita tawarkan beberapa seniman dengan gagasan-gagasannya. Kita seleksi dulu, lalu mereka membuat sketsa dan kemudian bentuknya seperti apa, lalu kita bahannya dan segala macam, lalu kita menyeleksi. Dan ini ada karya Edi Prabadono yang sebelah kanan itu yang sketsa, jadi dia seperti traveler gitu, jadi berelasi dengan buntelan. Kalau zaman klasik dulu di Jepang atau di Korea mungkin atau di Indonesia pun itu bawa buntelan itu bawa pakaian ya, mau perjalanan agak jauh gitu, jadi dengan simbol itu ya, simbol-simbol tertentu yang umum lah. Ini biasanya dari sarung atau dari apa gitu ya. Beberapa akan ditempatkan ini karena ini ada di beberapa ruang yang sifatnya berbeda-beda. Jadi ada ruang kedatangan, ada ruang check-in, ada ruangan yang orang hilir mudik. Pada realisasinya memang
ada banyak proyek-proyek, kemudian rancangan-rancangan banyak perubahan gitu ya. Apakah itu karena bentuk atau karena nggak pas, lalu juga tempatnya kurang pas antara karya dan penempatan, lalu juga mengenai biaya gitu ya. Jadi masalahnya sangat kompleks gitu ya. Sehingga dalam prosesnya ada juga karya-karya yang tidak bisa direalisasikan gitu. Hanya beberapa mungkin yang pernah ke Bandara Ultimate 3 di Soekarno-Hatta pernah menemukan ini ya. Tapi nggak semuanya saya kira ini yang dari yang kami ajukan itu direalisasikan, dan memang ada sebetulnya saya juga dokumentasi saya juga hilang karena ini sudah agak lama dan saya ganti laptop, jadi ada beberapa file yang korup gitu, jadi nggak bisa saya akses gitu. Ini saya ambil dari Google. Next. Ya ini mungkin yang beberapa direalisasikan, tapi saya dengar juga ada beberapa yang kemudian diganti gitu ya, karena beberapa hal. Jadi memang di dalam lembaga seperti bandara itu kan juga secara struktur organisasi cukup ini ya, karena kemarin itu kan sebetulnya dengan waktu dimulai dari proyek ini adalah Budi Karya Sumadi ya, yang direkturnya Angkasa Pura ya kalau nggak salah, direktur Angkasa Pura. Tapi saya udah kenal lama sebetulnya dengan Pak Budi. Itu memang beliau itu adalah seorang kolektor dan juga pencipta karya seni. Ya ini hal yang membedakan ketika sebuah proyek dimulai dengan siapa kita deal gitu ya. Kebetulan Pak Budi Karya Sumadi itu pernah bekerja sama dengan pribadi dengan saya untuk di Ancol ya. Dulu dia CEO-nya Ancol, Jaya Ancol. Lalu dia buat galeri bahkan dan membuat aktivitas program-program seni yang cukup aktif waktu itu. Dan itu terlibat langsung. Nah, ketika bandara ini mulai dirancang dari scratch, itu Pak Budi terlibat dan meminta kita untuk menempatkan karya seni di dalam bandara. Tapi saya kira memang idenya bagaimana karya seni di bandara itu juga umum ya. Mungkin pernah ke Changi ya di Singapura juga, itu juga karya seni justru fantastis gitu. Mereka benar-benar memikirkan juga bagaimana orang relaksasi, karena biasanya bandara-bandara seperti di Singapura atau di Dubai itu ada orang yang berjam-jam di situ karena transit. Jadi orang butuh ruangan-ruangan yang relaksasi, lalu juga nyaman, juga bisa berinteraksi gitu ya. Jadi tapi bedanya dengan karakter di Bandara Soekarno-Hatta yang saya baru tahu adalah Bandara Soekarno itu adalah jarang sekali yang transit, nggak ada gitu ya transit. Kecuali mungkin pas pandemi ketika transit mau ke Bali, biasanya karena Bali ditutup, dia transit dari mana ke Jakarta, lalu dia ke Bali gitu. Tapi biasanya ada istilah di dalam bandara itu, kalau bandara di Soekarno-Hatta itu udah kalau nggak datang ya pergi gitu. Jadi jarang sekali yang transit. Di Singapura itu transit kebanyakan. Jadi itu agak beda fungsinya. Jadi cukup ada karakter-karakter bandara gitu ya. Jadi dalam realisasi ini juga ada macam-macam penilaian, seperti misalkan ada, tapi saya catat juga bahwa kita bukan kelompok yang satu-satunya yang membuat penempatan yang diminta untuk pembuatan karya seni itu, tapi ada beberapa kelompok yang hanya menempatkan. Kalau kita diminta dengan struktur dari awal gitu ya, dengan masih scratch, itu bangunan masih kosong, kita buat perencanaan itu. Tapi ada juga yang hanya menempatkan, dalam artian seperti galeri gitu ya, patung di sana, patung di sini gitu. Nah itu juga pengalaman mereka juga ada yang karya seni yang kemudian harus diturunkan karena sensitif, misalkan masalah sosial politik gitu. Itu juga di bandara itu banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu. Jadi
memang harus diterima oleh, setidaknya harus kompromi dengan banyak hal, tetapi tanpa mengurangi juga individualitas atau style ataupun gaya karya-karya tersebut gitu ya. Oke. Di next, nggak ada lagi ya? Habis? Oh, silakan. masih itu. Nah, ini karya Eko Nugroho yang kayaknya sih saya banyak lihat di Instagram masih itu ini ya. Kalau nggak salah, ini masih terpampang dari seniman dari Jogja karena ini juga bahan-bahannya sangat spesifik karena tadi itu karena ada bahan-bahan yang ini harus tidak korosi, tidak membahayakan, tidak konstruksinya juga harus bagus gitu supaya ini kan besar sekali kalau nggak salah ini. Ini di kedatangan Kang Goro? Kalau nggak salah ini di kedatangan ya, kedatangan kalau nggak salah ya. Tempat koper-koper itu datang. Next. Oh, udah ya, sudah selesai. Ya, mungkin itu, mungkin itu dulu. Tapi sebetulnya saya masih ada, tapi ini baru tadi sih saya baru sadar. Oh, tadi Mas Alex bilang puitik ruang ya. Puitik ruang atau narasi ya. Tapi menurut saya ada puitik dan politik gitu. Tapi tadi ada pentingnya juga puitik itu bagaimana puitik itu menjadi personalisasi si ruangan itu kepada publik gitu. Jadi punya nilai-nilai puitik gitu ya. Tetapi maksud saya itu bukan hanya di ruangan interior dalam artian ruang-ruang dalam hal ini fungsional, tapi juga kayak galeri itu saya pernah mengerjakan Venice Biennale 2013 Pavilion Indonesia itu kami garap karya seniman ada 5 seniman yang terlibat kami garap juga menjadi ambience tadi menjadi sangat ruangannya sangat puitik gitu. Mungkin apakah ini saya bisa nge-share nggak? Masih bisa nge-share nggak? Ya, masih ada 6 menit. Masih ada 6 menit. Masih ada ya? 6 menit. 6 menit ya. Ini aja ya. Sedikit aja. Venice Biennale. Nah, ini Venice. Kelihatan nggak? 13 ya. 2013. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya, ini kalau kita lihat di ruangan di pavilion kita ini, di Arsenale, itu kita dengan seniman menggarap seniman-seniman menggarap karyanya dan berhubungan dengan karya-karya dengan karya yang lain dengan seniman yang berbeda tetapi satu tema gitu, tematik gitu yang sakti gitu ya, maksudnya dengan tema sakti ini gitu. Ini salah satunya. Lalu juga ya ini juga kita menampilkan Astari Rashid, karya-karya dari pewayangan gitu dengan joglo. Ini joglo beneran kita bawa ke sana dengan kompleks juga. Ini instalasinya juga cukup, dan juga ini di Gedung Tua sebetulnya kan di Arsenal itu, kalau mungkin ada yang pernah ke sana. Arsenal itu jadi gudang peluru yang tua yang kemudian dijadikan ruang pamer. Arsitektur Biennale juga sedang berlangsung kalau nggak salah sekarang ini. Ini pertama kalinya Indonesia ikut artnya Biennale. Sebetulnya ini nggak pertama, tetapi kita pernah vakum sejak 2005 kalau nggak salah ya. Itu vakum karena ada masalah, ada administrasi sehingga kemudian udah berapa tahun, dan kemudian 2013 ada organisasi Indonesia Yayasan Bumi Purnati itu mengurus dan lalu kemudian menginisiasi lagi proyek ini. Nah, kalau kita lihat memang ruangan-ruangan ini kita benar-benar kita garap, bukan hanya menempatkan karya seni tapi menjadi gelap dan tata lampu bagaimana kita garap gitu, karena supaya poetik dan teatrikal si karya sendiri ini sendiri sangat terasa gitu ambience-nya gitu. Ini lalu inilah. Ini terakhir aja. Adakah? Oh, udah ya. Ya, kira-kira begitu.
Terima kasih Kang Goro buat presentasinya, menarik banget ini dari sudut pandang kurator seni ya. Jadi tadi saya juga lupa sampai akhirnya keburu-buru waktu, lupa menyampaikan sedikit profil Kang Goro. Ini sambil menunggu pertanyaan, jadi para peserta webinar bisa mengajukan pertanyaan kepada salah satu speaker atau dua-duanya juga boleh, whatever. Sambil menunggu, jadi bisa ditulis di kolom Q&A ya, question and answer. Jadi sambil menunggu, saya akan sedikit cerita ya, mungkin profil dari Kang Goro sendiri. Kang Goro tuh dulu lulus dari Studio Keramik ITB ya, tahun 95 ya lulusnya ya. Lulusnya ya. Iya, jadi beliau juga sudah, berarti angkatan berapa tuh? Saya 89 sih. Ya. Telat. Dia udah aktif ternyata menulis dari tahun 99, udah untuk beberapa artikel atau paper atau e-book ya, bahkan untuk Tempo, PR itu Pikiran Rakyat, Koran Bandung, Media Indonesia, juga kontributor untuk di Visual Art Magazine Jakarta ya. Lalu udah jadi pembicara, udah di buset ini udah keliling dunia nih, udah di Australia, udah di Bangkok, Spain, Switzerland. Nah, itu keliling terus kayak Singapura juga. Terus udah sering jadi organizer juga ya untuk art exhibition ternyata di Bandung, Ubud, Jogja, Jakarta, lalu juga kurator di berbagai pameran seni baik di Edwin Gallery Jakarta, Jogja, Malaysia, Hong Kong, Singapura. Wow. Lalu ini yang terakhir ya, yang art selector jadi di Airport Terminal 3 Ultimate di Soekarno-Hatta dan Venice Biennale untuk Pavilion Indonesia. Dan juga member of Video Brasil, ya itu ya. Juri. Apa tuh? Juri ya, masalah ya. Jadi juri aja ya. Ada festival video di sana di Sao Paulo. Itu ke sana atau by? Saya ke sana. Waktu itu belum ada pandemi ya, jadi. Iya. Enak ya, aduh. Nah, oke. Kita coba sedikit buka. Nah, mulai ada pertanyaan. Dari Pak Andre Wangsa Mulia, ya. Ini pertanyaan biasanya untuk proyek berstandar internasional, membutuhkan kejelasan spesifikasi material untuk standar HSSE, bagaimana Mas Goro menyiasatinya? Ya, jadi mungkin bisa dijawab juga, ya, sambil nanti saya juga cek ada pertanyaan lain dari peserta. Silakan Kang Goro. Ini langsung ya? Ya, jawab. Langsung ya? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, ini menarik karena untuk proyek berstandar internasional sebetulnya ada material-material seperti begini ya. Kalau karya seni itu kalau kita kirim ke beberapa negara di luar negeri, itu mereka harus masuk kategori di pelabuhan itu biasanya, dan kita membuat pernyataan bahwa ini kayu kah atau barang-barang yang kira-kira tidak membahayakan gitu. Kalau misalkan ada ditemukan di bandara itu ada masalah, misalkan di kayu itu ada bahan binatang gitu ya, itu harus difumigasi dulu gitu. Nah itu yang menarik, saya punya pengalaman menyaksikan ya, bukan itu. Seniman Tisna Sanjaya bawa beras mentah dari Indonesia ke Brisbane. Di Australia waktu itu ada Trienal Art Asia Pasifik tahun 99. Saya kebetulan ke sana juga dan menyaksikan prosesnya. Itu karya Tisna sudah ada, jadi dia membuat instalasi beras hitam dengan beras putih, merah ya, beras merah. Tapi ternyata itu harus difumigasi. Jadi itu belum tiba-tiba lolos saja gitu ya. Nah ketika itu ada pengawas, ini harus difumigasi, dan itu kita satu-satu itu harus mencopot beras itu, instalasi itu satu-satu untuk difumigasi. Ya, jadi tergantung peraturan di negara masing-masing. Memang yang tidak ada spesifikasi khusus untuk material, tetapi ada beberapa negara itu punya regulasi-regulasi terhadap beberapa material, baik karya seni ya, apalagi karya seni gitu. Jadi karya seni itu kadang-kadang kan tidak umum gitu bahannya, bisa beras tadi ya, bisa bambu bahkan,
ada seniman waktu itu, seniman China itu bawa bambu berton-ton gitu ya ke Australia, itu harus melalui fumigasi tersendiri gitu. Bambunya dari China karena nggak ada bambunya di Australia gitu ya. Nah, gitulah kira-kira. Baik. Ada lagi atau? Nah, saya sedikit bertanya tadi ke Pak Alex Bayu nih, pengen bertanya, penasaran. Jadi Pak Alex melihat karya-karyanya Pak Alex tadi yang terutama Babel itu menurut saya salah satu mungkin mewakili interior designer ya. Itu beyond dan arti gini. Terkadang kecenderungan kita mendesain mungkin berkaitan dengan deadline dan lain-lain atau job desk atau kontrak bahwa kita just interior. So, artwork kita serahkan kepada artwork consultant. Nah, yaudah, it's your job, it's not my job. Ya, even kalau misalnya kita collaborate pun, mungkin kadang-kadang kita serahkan sepenuhnya karena it's not part of my job. Nah, tapi di sini saya lihat itu the blend sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan ya ini ide ini datang dari idenya datang dari interior designer nih gitu, baru masuk ke art mungkin loh ya, ini asumsi saya. Nah, gimana cara Pak Alex Bayu untuk mencapai ke sana? Dalam arti nggak seperti commonnya interior design berproses. Ada yang something special nih sama mainnya mungkin. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Itu biasanya when we start the project, ya kan, konsep, that's why konsep itu penting banget. When the stronger your concept, tambah easier to get that storyline into alignment. Jadi when you got a concept, kan kita konsep duluan, udah idea konsep, nah sekarang I have to put the concept into reality, kayak masak aja. When you want to cook, you tell me what you want to cook. I want to cook soto. Then what do I need? I need kunyit, I need the chicken dry, I need the vermicelli, I need bumbu-bumbunya to make the soto into soto, right? Berarti when you udah tahu menunya you mau apa, ingredientnya kan lebih gampang nyarinya karena you udah tahu mau nyari apa. Nah, one di situ saya udah ada, saya udah pinpoint, oke, saya perlu artis A, artis yang bisa bikin ini, artis. Nah, di situ terus terang aja, library kita harus gede ya Pak ya. Iya. Ya, Pak Boro, dia pasti library artisnya banyak. Betul. Juga harus ada. Jadi mau artis siapa, karakter artis juga ada. Jadi kalau saya pengen karakter ini keluar di ruangannya, saya hubungin artis itu juga. Ya. Supaya, dan terus terang kita nggak pernah langsung lempar you do all the way. Enggak, masih ada. Jadi mereka biasanya artis kalau kerja sama kita, they have something called draft. Like a sketches, ide, seperti kita kalau bicara desain juga sama. Dia nggak langsung sekarang karya keluar, enggak. Kita ada proses, which mean meeting regular juga ada. Jadi dia udah kasih kita idenya kayak apa, dia tunjukin dia maunya apa. Nah di situ kita pelan-pelan gel into a project. Jadi ada proses, Mas Eri, nggak mungkin just one shot. Jadi berkali-kali meeting sih. So, desainer sering involve sampai Pak Bayu sampai sejauh mana involve mungkin bahasanya agak kangen interupsi artis. Is it? Jadi gini, artis kita kasih kebebasan pasti. Tapi kebebasannya juga harus in the project ya, any project, being company, being lawyer, being doctor, being kitchen. Ada something called kepala, assistant ke bawah terus kan. Nah, ini hierarchy ini we call it invisible hierarchy sih. Bukan di define you are captain or enggak, tapi one the designer create concept. Dia itu orkestra, dia ada conductor juga ya. Jadi when we say you sing, ya waktunya you sing. Waktu you mellow, you need to mellow. Kalau enggak orkestranya enggak bakal cantik. Jadi when create room saya juga perlu everybody to work together with me. Jadi kira kayak conductor aja Pak. Jadi saya kalau mau lukisannya loud, oke, saya kasih you tempat di sini, you make it loud here karena saya perlu very loud. Tapi ada kadang-kadang saya perlu very mellow. Right? I will tell the artist I want you very mellow. Udah, you have to very soft spoken.
right? Ya. Berarti itu ya si artis sendiri juga harus ngerti, nggak mungkin oh egonya seperti ini. No, akan ada waktunya dia akan berbicara, akan ada waktunya yang lain yang berbicara, ya Pak. Ya. Betul. Nah, Kang Goro, ini kita mau, ini nggak apa-apa loh, kita sembari kita nunggu pertanyaan, kita diskusi bertiga ya. Saya ingin mungkin nggak hanya saya yang nanya, bisa Kang Goro nanya ke Pak Alex, Kang Goro gitu misalnya, atau contohnya agak sedikit nakal. Apakah karya seni yang apa ya istilahnya mengakomodir atau dipesan untuk sebuah ruangan ya bahwa ini akan ditempatkan di sana, contohnya sculpture atau mural atau karya-karya, bahkan kita melihat karya-karya sculpture dari seniman terkenal ada di suatu bangunan itu gitu. Apakah mengurangi nilai seni itu sendiri? Dan karena gini, saya potong sedikit, setelah sekian tahun ini ada kasus ceritanya 20 tahun atau 30 tahun kemudian bangunan itu atau ruangan itu harus dibongkar karena fungsi pemilik dan whatever lah alasannya itu harus dibongkar. Nomor satu, apakah nilai art itu sendiri berkurang itu project, atau ketika itu mau dialihfungsikan, apa sikap Anda sebagai mungkin kurator? Atau Pak Alex Bayu juga bisa menambahkan loh ya. Kita bisa. Iya memang maaf, ini ke Pak Alex dulu atau Pak Alex mau jawab dulu atau bagaimana? Kang Goro dulu deh. Soalnya tadi Kang Mas Goro jawab dulu. Perut saya. Goro duluan lah. Memang ya tadi itu ya, sebetulnya karya seni ada macam-macam ya, apalagi ditempatkan di ruang publik atau di sebuah bangunan. Ada beberapa kayak memang harus dihancurkan ya, misalkan ada satu patung waktu itu di gedung Pedanka, itu kalau nggak salah patungnya Burita ya, mural dari keramik ya tahun 90-an. Tapi saya nggak tahu apakah itu dibongkar karena itu kayaknya sempat ada peralihan fungsi atau mau diperbarui gitu ya, si gedung itu sendiri, sehingga harus dibongkar. Tapi saya kira banyak yang protes waktu itu. Tapi sebetulnya itu wajar sih kalau memang gedung itu sudah berapa puluh tahun harus beralih fungsi atau beralih pemilik gitu ya. Karena karya seni itu jadi tidak konteks dengan fungsi gedung baru atau desainnya nanti atau bagaimana. Maka kecuali memang karya itu katakanlah di ruang publik yang bahkan di ruang publik seperti di New York itu banyak sekali patung kan. Itu juga ada kasus yang harus dibongkar. Memang ada pro kontra lah. Tetapi biasanya kan ada berdasarkan hukum, ada perjanjian dan segala macam. Tapi untuk nilai karyanya biasanya seperti di Bandung itu dipindahkan. Dari misalkan di Simpang 5 itu ada karya patung Pak Naryo marmer gitu, tapi dipindahkan ke ujung Jalan Asia di pojokan sebuah pojok di Jalan Asia Afrika di itu ketika itu mau ada konferensi Asia Afrika beberapa tahun lalu. Tetapi ada juga karya-karya yang sebetulnya menarik, sebetulnya karya-karya Banksy misalkan ya, mural atau graffiti. Banksy itu ada karya-karya yang ketika Banksy ini jadi mahal sama orangnya itu tembok itu kan nggak bisa dikletekin, jadi temboknya itu dibelah gitu. Ada filmnya itu, ada di Netflix kalau nggak salah, itu dibelah lalu dijual mahal. Ada juga seperti itu ketika itu ini misalkan seorang terkenal itu ada di tembok rumah saya gitu coret-coret. Nah itu tuh jadi valuable. Saya berhakkah untuk ini? Waktu itu di film itu ada persoalan juga sih dengan kepemilikan. Tapi yang paling utama itu sebetulnya kepemilikan ditawar oleh galeri si mural graffiti itu yang punya Banksy itu, lalu kemudian dipotong si temboknya itu dirubuhkan lalu dijual. Nah itu hal lain ya. Ada juga market seperti itu gitu. Saya kira masalah pasti mengurangi konteks ya, mengurangi konteks ruang itu sendiri. Tapi saya kira itu selalu berdinamik. Tapi yang parah juga sebetulnya adalah untuk patung publik itu konteks keperbedaan
misalkan kekuasaan yang misalkan berubah juga akan berubah juga itu patungnya. Ada beberapa patung Yomanuarta itu diturunkan gitu, lokasi, dan mungkin kalau nggak salah diganti juga yang dekat pelabuhan di Cilacap itu juga ada masalah gitu, dan ramai juga di Bandung juga banyak. Ketika patung-patungnya diganti oleh patung macan yang sama semua itu, ya kan? Nah, sebetulnya itu nggak ada identitas lagi, sebetulnya sama. Itu juga menarik itu ketika patung macan itu semua biasanya itu menjadi patokan kan, kayak di Jakarta, oh patung ini, kamu dari patung ini terus gitu ya, naik mobil nggak tahu misalkan. Tapi ketika patung macan itu ditempatkan di seluruh kota Bandung, semua orang patung macan mana nih, di jalan ini juga patung macan, di jalan sana perempatan sana patung macan, jadi nggak ada identitas gitu, identitasnya rancu gitu ya. Jadi patung juga bisa berfungsi sebagai ikon sebuah daerah. Kalau kita Monas ya tahulah, kita Gambir itu Monas gitu kan. Dari jauh orang melihat kalau mau ke Gambir itu kita ngelihat Monas gitu. Ya kira-kira begitulah kalau dari saya. Alex, Bayu ada yang ditambahkan? Saya mau nambahin cuma satu. Actually, ini ada in Jepara ada satu site. If you know Grand Indonesia. Dalam Grand Indonesia, waktu masuk ke ballroom, ada satu mural by Lee Man-fong. Oh iya ya. Under the Ocean. Gara-gara lukisan itu, the building are not big. Jadi in the design context, kita sebagai interior kadang-kadang we have to work around. Kayak arsitek kita nggak mau potong pohon, bangunan ngikutin pohon. So sometimes kalau ada artwork yang bersejarah, which Lee Man-fong udah nggak ada, and you know who is Lee Man-fong, we actually work out the building, tapi preserving the painting. The painting sampai hari ini masih ada, that giant under the water, under the ocean. Di depan sebelahnya restoran Oku. And of course the Ramayana building, di dalam ada art juga, tapi saya nggak tahu dari siapa, the mosaic art, artisnya. Itu building itu was preserved. Jadi everything was worked around the building. Jadi malah kita mempertahankan buildingnya, tapi rombak. As a designer we are flexible. Sometimes barang kalau berharga kita nggak mau destroy. We actually work around it to preserve and make the icon more standful. Nah dengan cara gitu juga satu kita preserve the art, kedua ya value-nya juga tambah naik karena dihargai, itu aja. Because it's a public art, supposed to be enjoyed by the public, and we want to let it enjoy bukan di titik kita aja, sampai anak kita generation selanjutnya juga. So that actually what, and di Jakarta saya lihat ada dua in Grand Indonesia, Ramayana and inside the ballroom, depannya ballroom. Nah, itu aja saya want to share with you. Hotel Indonesia dulu. Yes. Arya dinyalain Arya. Oh iya. Bila Kang Goro ada pertanyaan ke Pak Alex atau Pak Alex ada ke Kang Goro, silakan. Saya persilahkan. Ini sembari saya mencari pertanyaan-pertanyaan yang unik sebenarnya dari peserta, ya. Karena kita harus coba lihat. Sambil dengerin dan menunggu pertanyaan, aku ikutan nimbrung nih, Arya. Boleh dong. Tadi di sesi pagi-pagi ya, ada yang menyebutkan Pak Solihin ya, ceritain tentang sejarah desain, terus latar belakang dan lain-lain lah. Disebutkan juga sama ya analoginya dengan arsitek gitu. Tadi Alex bilang bahwa kita punya punya bekal seni lah untuk bisa mengkondak suatu ruangan gitu. Jadi arsitek contohnya Frank O'Gary gitu ya. Jadi kalau nggak punya akar seni yang tinggi gitu, arsitek itu cuma jadi insinyur aja, ya kan. Nah mungkin sama dengan kita lah interior design gitu ya Alex ya. Kalau kita jadi interior design aja mungkin samalah kayak insinyur gitu ya, kita menggambar lah, menghitung gitu kan,
menghitung, terus spesifikasi yang harus masuk dengan logika dan lain-lain gitu. Tapi sepertinya kita emang latar belakangnya emang harus ada artnya ya. Ngelihat tadi Alex sekolahnya di Parsons School, terus kayak gitu ada sedikit course lab-nya lah ya ceritanya di apa sekolahnya ada latar belakang seni. Jadi akar seni yang tinggi itu emang membuat karya atau enggak project kita itu lebih puitis ya, lebih bernilai seni gitu. Jadi ya itu apa namanya analoginya gitu ya Arya. Jadi arsitek pun sama kerjaannya gitu. Kalau proyeknya gitu-gitu aja nggak berbicara. Tapi kebalikannya kalau mungkin kalau Goro sama tadi yang diminta oleh Alex gitu. Goro itu sebagai database ya, sebetulnya database karena kurator tahu banyak tentang seniman dengan karakter masing-masing. Kalau emang sudah bisa bekerja sama dengan interior design itu enak banget gitu. Cuman disayangkan banget tadi saya lihat kasusnya kalau di Terminal 3 ya ada satu karya seni dari Edi Prabono apa tuh? Edi Prabandono. Jadi udah bagus-bagus terus dikasih pagar gitu ya. Jadi it doesn't look good gitu ya. Ada satu sculpture, habis itu ada pagar merah gitu. Kayaknya mending nggak usah pakai sculpture sekalian gitu. Jadi kadang-kadang apresiasi, benar juga kata Mas Goro gitu, apresiasi seni di dalam ruang interior tapi publik ya itu nggak gampang banget, nggak gampang. Apalagi mungkin apresiasi seni di Indonesia khususnya ya agak susah diterima. Kecuali kalau kita lihat Jewel di Singapura gitu ya, Changi gitu, Changi Airport di sana gitu masih orang bisa apresiasi tinggi. Nah itu ngobrol ngalor ngidul saya tadi denger Mas Alex sama Goro ya. Jangankan di ruang publik, di galeri aja orang banyak yang asal-asalan kok. Comel-comel. Ya gitu, mau nyender lah atau selfie gitu kan. Nggak respect terhadap karya seni, kayak edukasi lah ya. Ya. Jadi gitu Alex, sama lah kayak arsitek kalau nggak punya latar belakang seni ya dia nggak bisa kayak let's say kayak Frank Olgeri gitu, dia kayak konduktor gitu. Gimana Alex? Ya, So do you think? sama Pak. I think gini aja, every bidang lah, kita nggak perlu ngomong desain aja. I always say doctor, lawyer. Kalau enggak ya you jadi, kalau dokter ya, kalau you not specially you jadi dokter umum or generic, or lawyer you mungkin jadi notaris, but if you want to fight a court lawyer, itu kan levelnya jauh lebih tinggi. Designer same thing, kita juga banyak great insight. Nah, being stand out, being innovative, which is kerjaan kita ya, solving problem, karena kita solving public problem juga, housing problem, living problem, environment problem, society problem, itu kerjaan kita. Jadi how we view the problem and making solution, itu will be one case lah. Like for example tadi painting di preserve. Di Chengdu ada satu temple. The temple was there. The developer is very big. It's called Taikuli. Jadi mereka instead of bongkar temple itu, they actually recreate the entire shopping around the temple malah. Gara-gara temple itu, the whole environment of shopping itu surrounding on this temple malah sekarang jadi high end banget. Jadi ikonnya kelihatan, ya kan? Itu satu. Xintiandi in Shanghai, obviously that area is a very preserved area, right? Nah itu hari ini become today is because they retain the building, they restore. That's why, well, di Indonesia nggak terlalu banyak the field called restoration. But in New York, when I was studying, actually restoration is a field. Jadi bukan interior design doang, there's a restoration. We will restore history. Makanya New York very famous for restoration. You see building old and new, all that. Karena banyak bangunan kuno, and they are not destroying it. They blend it in. Right, and I think being today's society that respect design, respect aesthetic, we have a skill. We would like to respect the work that is being done by the past. The work was done by our previous designer, previous people that
to add value. If you've been to Milan, Driadri showroom in Milan, waktu mereka mau bongkar itu, suddenly when mereka remove the stucco, there was a huge painting mural inside, and apparently they found out that was about 200-year-old painting. Wow. Mendadak renovationnya berhenti, Batal. batal. Jadi they actually changed the whole design. Sekarang masih ada. You go to Driadri showroom in Milan, actually you can see it. Malah Philip Stark punya furniture was displayed inside there. Jadi they changed the entire design, so the showroom now fit to the history. Karena 200 painting, kalau you bongkar, you never get it back, right? And it's a stucco, which means it was embedded inside the wall. Yeah. Right? Jadi ya ini, I believe if being a designer, we need to respect our environment, our produk yang kita pakai, surrounding. Jadi jangan asal just design and tear down everything just for us, but understanding everything for us to enhance it lah. Yeah. And given a gift to be specialized in that, right? Betul. Lalu sebenarnya sedikit menjawab ini ya, sebenarnya ada pertanyaan juga ketika gimana kalau prioritaskan memilih artwork dulu atau karya seni dulu atau ruangan dulu. Ini tadi menjawab yang tadi, berarti kan sejauh mana yang dia bisa respect atau memandang art itu sendiri. Is it? Itu priority-nya dia atau memang ruangan itu yang menjadi priority? Depends on mana yang Anda duluan. Itu pertanyaan sebenarnya bisa dijawab sendiri ya. Intinya hanya butuh penekanan. Oke, saya sangat admire sama artis ini atau karya ini, atau sebaliknya, saya admire juga dengan ruangan ini harus membuat saya seperti apa, baru saya tambahkan atau saya edit sebuah artwork ya, mungkin seperti itu jawabannya. Kita masih ada waktu sedikit 5 menit sebelum sesi ini berakhir. Saya ingin dapat mungkin statement dari Pak Les Bayu dulu, lalu Kang Goro, overall mengenai narrating beauty, bagaimana pesan dalam mungkin proses desain secara singkat kepada peserta supaya ini bisa menjadi pembelajaran sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang beyond. Saya bilang beyond itu beyond the border. Jadi udah jauh melampaui itu. Nggak hanya saya sebut ya kalau dari sisi interior kita mendesain ID dan itu. Ya mungkin ada statement dari Pak Alex Bayu singkat sekali beberapa kalimat mungkin. I just want to share with everybody, when you developing concept, try to feel the space. Karena tiap tempat itu ada magic character. And it will show, just like tadi yang saya kasih contoh, foto The Rock and the sketches The Rock. If you know The Rock punya character, then you can illustrate his sketches. Nah, by feel The Rock punya face, his eye, his nose, all that, you can translate that into a picture of The Rock in a very few line aja. Design exactly the same. Okay, the same process, the same approach ya Pak. Okay. Yes. Nice Pak. Lalu Kang Goro mungkin ada sedikit pesan-pesan atau statement. Ya, memang umum aja sebetulnya karena kita berhubungan dengan manusia dan ruang. Karya seni itu menjadi elemen yang bisa membuat kita menjadi lebih human dan lebih dengan unsur-unsur tadi puitiknya. Dan itu menjadi kita bagaimana kita kemudian berinteraksi dengan publik lewat nilai-nilai itu, dalam artinya lewat karya seninya, ruangannya, penataan ruang dan segala macam. Dan kita orang pasti akan merasakan ketika kita memasuki sebuah ruangan atau rumah
atau gedung tertentu tentunya akan berbeda ya dengan ruangan misalkan kantor kelurahan ya atau kantor itu. Tapi kita perlu juga setiap ruang itu punya aspek-aspek puitik gitu ya, saya kira. Nah ini tugas desainer sebetulnya. Ya mungkin kalau karya seni itu bisa memilih sendiri atau apa dipilih sendiri lah atau ownernya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Harus ada relasi itulah. Ya. Jadi relasi itu harus kalau bisa sih terbentuk dari awal ya kan ya. Request atau visi dari owner atau visi dari atau konsep dari bangunan itu sendiri sudah sebenarnya sebaiknya sudah tersiapkan dari awal ya. Baik itu bisa ide datang dari desainer seperti Pak Alex Bayu bilang. Oke. So sekarang saatnya mungkin sesi ini harus disudahi dulu ya. Tambahan atau aku tambah dikit deh. Ya, boleh. Ya, tambah dikit buat nutup kita interior design selain mengkreasikan sebuah ruang ya, selain kita adalah space creator, tadi Alex bilang kita itu konduktor gitu. Jadi kita ini harus bisa membuat narasi yang baik, apalagi harus yang lebih nyeni lagi, apalagi kalau membuat indah. Jadi tugasnya interior design itu like Alex says gitu, we have to level up ya, Alex, untuk apa namanya membuat narasi yang bahkan lebih puitis gitu di dalam ruangan. Mungkin itu ya tugas kita ya. Makasih Alex dan Goro, seru banget. Ya, oke. Karena kita juga ada sesi lain yang juga nggak kalah menariknya. Nah ini di jam 19 ya. Nah, so terutama kita terima kasih juga kepada Pak Alex Bayu sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan presentasi, bisa kita tanya-tanya, ya, walaupun mungkin waktunya tidak terbanyak yang bisa kita harapkan karena ada sesi lain. Dan Kang Goro, terima kasih banget di sela-sela kesibukan, lagi kerja juga di Bali, bisa menyempatkan diri untuk menjadi pembicara di acara. Baru besok ke Balinya, ternyata baru besok. Oh ya? Sekarang masih di Bandung. Oke, terima kasih juga kepada semua panitia dan panelis dan sama dari Written ID ya, yang sudah membantu menyukseskan acara mayantara.jak.id ini, dan kita bisa yang tertarik untuk mengikuti sesi berikutnya yaitu Our Designer Abroad jam 7 sampai jam 8:30. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan di kesempatan yang berikutnya ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bertemu walaupun tidak hanya di acara webinar, bisa di offline ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa gathering lagi, saling bertemu tatap muka ya, ngobrol lebih akrab. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya semuanya. Sama-sama. Thank you. Wait. We are not next home. We are the first Grotto. What is Grotto? Grotto cares about your work. Grotto cares about your life. Grotto cares about more. With abundant product lines and complementary designs, Grotto product matches spaces like office, public space, home, restaurant, hotel, school, cafe, and more. Grotto product starts from space demands, the structures and detailed design. The various SKU and the complementary appearances provide plentiful recreation possibility for users. Grotto Lab Team, Grotto Global Sales System, Grotto Factory. An extraordinary product is created with good quality raw material and practiced crafts, Danish fabric, Italian leather, New Zealand wool. For quality control,
Grotto constructed our own factory, promising that all of those good quality raw materials are taken over by craftsmen with more than 20 years of experience. We are young, but we want to do something more than special. The Red Dot Award, the Chicago Good Design Award, the Iconic Award, the A Design Award, the Outstanding Design, Good Quality, and Innovative Brand. This is Grotto. We don't emphasize our own style. We just want to be your style.